Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Pada sehat ya? Di sini saya sebagai admin di Anexu Channel yang membahas seputar sejarah dan tokoh dunia Islam dari sudut layar kaca, secara ringan dan mudah dipahami. Dalam hal ini kita akan membahas tokoh yang sangat berpengaruh di masa awal perkembangan Islam, yakni Umar ibn Khattab. Film serial Faruk Umar ini dirilis pada tahun 2012 di Maroko sebanyak 30 episode. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Di episode ketiga ini merupakan kelanjutan dari para pemuka kaum Quraisy yang masih berunding bagaimana caranya untuk menghentikan pergerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka resah dengan seiring bertambahnya jumlah pengikut Rasul, sehingga hal tersebut membuat berkurangnya pengaruh mereka terhadap penduduk Mekah dan lebih luasnya seluruh kabilah Arab. Dalam perundingan tersebut, Umar bin Khattab menyarankan agar permasalahan ini tidak perlu sampai adanya perpecahan dan bahkan sampai memutus hubungan persaudaraan di antara kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Umar juga berpendapat lebih baik kita acuhkan saja dan menganggap perkataan Rasul hanyalah perkataan yang biasa dia katakan, dan kita, kaum Quraisy, kembali kepada keseharian masing-masing. Adapun tindakan yang harus dilakukan kaum Quraisy menurut Umar bin Khattab ialah berbicara kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, yang merupakan pemimpin Bani Hashim, agar mau membujuk Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Para pemuka Quraisy pun akhirnya menerima pendapat dari Umar bin Khattab dan menolak pendapat Abu Al-Hakam yang menginginkan putus hubungan dengan Bani Hashim. Seiring dengan diterimanya pendapat Umar bin Khattab, Abu Al-Hakam merasa marah kepada Umar. Baginya ini merupakan suatu sikap pembangkangan terhadapnya yang merupakan paman beliau. Tetapi Umar tetap berusaha mendinginkan suasana hati Abu Al-Hakam bahwasanya di pertemuan itu bukanlah untuk berkompetisi dalam berpendapat. Pertemuan tersebut adalah untuk menerima cara sehingga Quraisy tidak salah ambil keputusan dan bukan atas dasar masalah pribadi. Sayangnya Abu Al-Hakam tetap keras kepala dan berkata kepada Umar, "Demi Tuhan, kita kaum Quraisy tidak boleh percaya sedikit pun kepada Nabi Muhammad SAW walaupun dia bisa menunjukkan berbagai mukjizat, dan jika kaumnya Bani Hashim terus melindunginya, kita akan lawan. Kita, Bani Quraisy, akan bermusuhan dengannya selamanya." Skin berikutnya, paman Rasulullah SAW, yakni Abu Lahab beserta sang istri, sedang sibuk merencanakan siasat untuk menggagalkan dakwah Rasulullah SAW. Ia berbicara kepada istrinya bahwa posisinya sekarang di kaum Bani Hashim sudah tidak dianggap. Maka dari itu ia berniat akan mengembalikan nama baiknya di hadapan Bani Hashim dan juga segenap kaum Quraisy dengan cara mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Istrinya pun berujar akan membantu Abu Lahab mengganggu Nabi Muhammad SAW dengan cara menghalangi pintu rumah Rasulullah dengan setumpuk ranting pohon. Silahkan baca surat Al-Lahab ayat keempat. Di skin yang lain kita akan lihat kaum muslimin sedang berada di perbukitan pinggiran kota Mekah yang jumlahnya hanya sedikit dan belum memiliki kekuatan. Namun sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq coba untuk menguatkan mental kaum muslimin pada saat itu, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira bahwa agama Islam akan menyebar di seluruh penjuru belahan dunia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kerajaan Persia dan Bizantium. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga berujar bahwa jika kaum muslimin pada saat ini diasingkan oleh kaum Quraisy dan mengalami kekerasan, bersabarlah. Ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa depan untuk agama Islam. Sontak saja perasaan kaum muslimin yang mendengar hal tersebut langsung gembira. Sa'ad bin Abi Waqqas
mencoba menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perihal kaum Quraisy bahwasanya, kita percaya dengan apa yang Nabi katakan dan kami percaya bahwa janji Allah akan menjadi kenyataan. Tapi bagaimana Islam akan berjaya sedangkan di sini kaum Quraisy menolak keras terhadap kenabian Rasulullah SAW dan mencoba mengalihkan kita dari agama kita sebagai seorang muslim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keteguhan hatinya menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya mereka harusnya masuk Islam kecuali mereka akan mati dalam keadaan kufur. Kau sekarang melihat banyak orang yang membencimu. Boleh jadi di kemudian hari mereka akan menjadi saudaramu sesama kaum muslimin. Jangan putus asa apabila dibenci kaum Quraisy. Bersabarlah dan berperilakulah dengan baik. Di scene selanjutnya, Wasi budak Jubair bin Mut'aim mengajak Bilal untuk ngobdar. Tapi Bilal masih sakit hati dengan perlakuan Wasi saat pertarungan kemarin, karena Wasi memperlakukannya makin niat. Tapi Wasi berkilah, dia hanya ingin memuaskan tuannya saja menonton dirinya bertarung. Bilal merasa tidak senang atas perkataan dari Wasi dan menyamakannya dengan unta yang kejam. Wasi mengalihkan pembicaraan dan menanyakan keberadaan Bilal yang sekarang ini sulit ditemuinya. Bilal pun mengelak bahwasanya dia lagi sibuk melakukan beberapa pekerjaan dari tuannya. Di skin ini Bilal bin Rabah telah memeluk agama Islam dan merahasiakannya kepada siapapun termasuk temannya sendiri yakni Wasi. Kita beralih ke cerita inti di episode ini. Kita akan lihat para pemuka kaum Quraisy yang mencegat Abu Thalib di jalan. Sesuai hasil musyawarah di Darun Nadwah kemarin, mereka pemuka kaum Quraisy mengancam kepada Abu Thalib bahwa masalah ini sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ia, Abu Thalib, harus bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila masalah ini terus berlanjut, maka kaum Quraisy akan melawannya sampai golongan Bani Hashim binasa. Umar bin Khattab yang melihat kejadian tersebut berbicara kepada saudaranya bahwa yang dilakukan para petinggi kaum Quraisy tadi itu tidak pantas, karena dengan cara mengancam Abu Thalib bahwa akan membinasakan kaum Bani Hashim, Umar mempertanyakan sikap para petinggi kaum Quraisy karena telah meninggalkan nilai-nilai moral dan ikatan keluarga sesama kaum Quraisy. Di scene intermezzo, kita bertemu dua sejoli yang sedang dimabuk asmara, yakni Wasi dan Raihanah. Wasi terlihat senang dibawakan oleh-oleh kurma dari Yastrid. Di scene selanjutnya, kita akan melihat Abu Lahab yang tergesa-gesa sedang menaruh daging merah di depan pintu rumah Rasulullah. Namun niatnya kepergok oleh Abu Thalib, Hamzah dan Abbas yang berpapasan di depan rumah Rasulullah. Hamzah menanyakan maksud dibalik dia melakukan hal tersebut. Abu Lahab menjawabnya karena dia tak terima Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia beserta istrinya akan dibakar dengan api neraka berdasarkan wahyu yang diterimanya. Baca seluruh surat Al-Lahab. Lalu Abu Thalib menasihati Abu Lahab, mengingatkan supaya seorang paman harus berlaku baik terhadap keponakannya, menahan diri dari hal ini. Jika tidak, maka telah keluar rasa malunya. Perbuatan tersebut sungguh sangat tercela. Lagi-lagi Abu Lahab kembali mencemooh dan melawan ketiga paman Rasulullah SAW tersebut. Dengan sabar, Abu Thalib tetap menasihatinya dan mengatakan bahwa jika Abdul Muthalib masih hidup, perbuatan ini akan membuatnya sedih. Orang lain boleh mengatakan, kau mungkin punya saudara yang tidak dilahirkan dari ibumu. Tapi jika melihat kelakuanmu seperti ini, mungkin orang-orang akan mengatakan, kau akan memiliki musuh yang dilahirkan dari ibumu. Mendengar ucapan Abu Thalib itu, seketika Abu Lahab pun tersadar dan hendak pergi. Abu Lahab pun mengambil kembali daging merah yang ia taruh di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Ketika selesai, Abu Thalib, Hamzah dan Abbas pun masuk ke rumah Rasulullah.
dan berbicara bahwa mereka beserta seluruh kaum Bani Hashim akan terus mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Scene selanjutnya, dalam pertemuan para pemuka Quraisy di Darun Nadwah, Abu Al-Hakam sedang memberitahukan jika permintaan mereka kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah ditolak. Nabi Muhammad SAW akan terus meneruskan syiar agama Islam, mendakwahi orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Al-Hakam menyarankan jalan satu-satunya adalah dengan cara kekerasan dan perlawanan. Tetapi dengan tegasnya Umar bin Khattab memotong pembicaraan Abu Al-Hakam bahwa itu tindakan yang salah. Umar mengingatkan kepada para pemuka Quraisy untuk tidak mengambil tindakan yang gegabah dan merugikan kaum Quraisy, karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma bangsa Arab yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kekerabatan. Pesan yang bisa kita ambil dari episode ini ialah, yang pertama, kita bisa mencontoh sosok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia walaupun masih muda telah tertanam sifat kebijaksanaan dan keberaniannya untuk mengusulkan kepada para petinggi Quraisy dalam mengambil tindakan akan kenabian Rasulullah SAW, bahwa kaum Quraisy harus menjunjung tinggi nilai moral dan asas kekeluargaan sesama kaum Quraisy. Yang kedua, kita bisa merasakan situasi kaum muslimin pada saat itu penuh dengan cobaan dari para petinggi Quraisy yang menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dengan meneguhkan keyakinan kaum muslimin. Ia menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa kabar gembira. Sayyidina Abu Bakar juga menambahkan kepada kaum muslimin untuk selalu bersabar dan berperilaku dengan baik dalam menghadapi kaum Quraisy, karena tidak ada yang tahu jika di kemudian hari mereka bisa saja menerima Islam dan menjadi golongan sesama kaum muslimin. Yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran dari perkataan Abu Al-Hakam bahwa kita tidak sepatutnya mencontoh sifat beliau yang dengan mudahnya berkeinginan untuk memutus tali persaudaraan dan dengan sifat kerasnya menyatakan bahwa akan selamanya menolak segala bentuk ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar saja jika Abu Al-Hakam mendapat gelar dengan sebutan Abu Jahal yang memiliki arti bapak kebodohan. Semoga bermanfaat. Admin tidak ada sama sekali niat untuk menggurui, kita hanya saling berbagi setetes dari lautan pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.